sharing, ngobrol seputar edukasi, psikologi, family, dan pernikahan. Ya. Agak kaku ya, tapi nggak apa-apa karena ini tagline kita yang baru. Oke, jadi harus dihafalin. Jadi baru proses menghafal. Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman di luaran sana yang rajin nonton channel kita berdua. Nah, sore ini, siang menjelang sore ini kita mau bahas tema apa, Mbak Desi? Tentang gosip. Wow, jadi, gosip itu ternyata makin digosok makin sip. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana belum pada tahu ya kalau gosip itu ternyata bisa menyehatkan. Kan kalau lagi masa-masa banyak virus ini kita pengennya sehat-sehat ya. Ternyata menggosip bisa bikin sehat loh. Bang, lu percaya nggak sih? Jadi kita harus ngegosip nih ceritanya. Kita ngegosip nih kuping ini. Terus didengerin sama banyak orang di luar sana. Ya. Makanya kita sehat-sehat ya. Tapi karena kita rajin gosip, jadi kita sehat. Nah, sekarang sebenarnya siapa sih di luar sana yang nggak pernah ngegosip atau mungkin nggak pernah menjadi topik gosipan gitu? Saya rasa pasti di luar sana merasa. Dan lo pernah nggak ngerasa digosipin? Sering mah kalau gue, karena gue kan artis gitu ya. Legend gitu ya. Ya sering merasakan di posisi itu, sering bahkan sedang. Jadi ya begitulah Bunda Desi. Kalau dibilang pernah ngalamin ya pernah ngalamin, sering ngalamin itu. Melakukan sering juga, kita sering ngobrol kok ya, sering ngomongin orang, sering kepo-kepoin orang, tapi lebih ke arah yang kita bisa memetik pembelajaran dari orang yang kita bicarakan. Iya betul. Iya kan. Jadi menggosip itu ternyata ada dua loh. Gosipin yang baik dan gosipin yang nggak baik. Jadi baik atau negatif juga tetap namanya gosip ya. Tetap gosip karena gosip itu definisinya adalah ngobrolin orang lain yang orang itu nggak ada di sekitar kita. Itu namanya gosip. Kalau ada di sekitar kita kan namanya nggak ngegosip. Diskusi tuh. Jadi kalau kita di forum namanya diskusi, kalau di luar forum namanya ngerasanin gitu ya, ngegosip itu tadi. Oke. Sekarang sebenarnya apa yang mau kita bahas tentang gosip? Karena kan di luar sana orang berpikir bahwa gosip itu selalu yang negatif, Bunda Desi. Ya, jadi ngomongin ada jeleknya sebuah orang penelitian gitu. Yaitu di situ sebuah universitas di Pavia, itu di daerah mana itu ya? Katanya ini dia melakukan penelitian bahwa kalau orang menggosip itu ternyata keluar hormon oksitosin loh. Menarik ya, gosip, orang menggosip mengeluarkan hormon oksitosin. Padahal hormon oksitosin itu kan sebenarnya diproduksi ketika yang pertama kenikmatan ya. Iya, hormon kenikmatan, hormon sensualitas ada di situ ya. Antara ibu dan anak. Antara ibu dan ketika menyusui itu hormon oksitosin keluar. Pokoknya ada kontak fisik sama ada orang kontak yang fisik disayang, ya. Itu keluar si hormon oksitosin. Terus gimana korelasinya ketika kita ngegosip kok yang keluar justru hormon oksitosin? Nah, ini menurut penelitian dibahas nih di sini ya. Dibahas, tapi ternyata memang bukan, karena di satu kelompok itu hanya 22 orang, kemudian mereka membuat percobaan gitu ya. Ada eksperimennya, lalu ternyata penelitian mengatakan kalau ngomongin orang lain itu hormon oksitosinnya malah lebih tinggi dibandingkan sama ngomongin sesuatu yang bukan orang lain. Misalnya ngomongin diri sendiri kayak curhat gitu ya. Di grup itu ada yang curhat, ada yang ngomongin orang lain. Hormon oksitosin yang paling tinggi itu ketika ngomongin orang lain. Ternyata gitu ya. Iya. Tapi kita bukan mau ngajarin buat ngomongin orang lain loh ya. Hanya saja ternyata menggosip itu bisa membuat kita lebih nyaman, dalam arti ada sosialisasi gitu ya. Ada sosialisasi dengan teman gitu kan, ada rasa begini nih ketika kita ngomongin, oh iya kok, terus kayak gimana, terus bagaimana. Jadi kita ada rasa keingintahuan yang keluar. Sebenarnya ketika keingintahuan yang keluar itu yang terproduksi hormon serotonin ya. Jadi ngerasa bahwa pengen tahu lebih. Cuma permasalahannya adalah ketika yang dibicarakan adalah hal yang baik, orang masalah, ya kan? Tapi ketika yang dibicarakan itu hal yang negatif, nah ini yang menjadi masalah. Kenapa hal yang baik tidak menjadi masalah? Seperti ini, misalnya, saya lagi di luar nih sama teman ngomonginnya Bunda Desi. Tahu nggak Bunda Desi itu karyanya A, B, C, D. Bisa loh dia dengan begini-begini bisa melakukan ini, outputnya begini. Artinya orang itu kan juga akhirnya tahu ya, pengen jadi tahu Bunda Desi, tahu karyanya, tahu bagaimana dia bisa mencontoh dan yang lain-lain. Artinya kita waktu itu topik yang kita bicarakan sama-sama membicarakan orang lain, tapi outputnya berbeda. Beda ketika begini, tahu nggak?
Mbak Desi itu tuh gini loh, Mbak Desi itu ternyata begini loh, ternyata ABC. Itu yang topiknya sama-sama seorang Mbak Desi ya, Mbak Desi, tapi yang dibicarakan beda, outputnya pun pasti akan berbeda ya. Jadi hasil penelitian itu ya Mbak Novi, ternyata kenapa dia bisa membuat hormon oksitosin naik? Karena kalau kita menggosip sesuatu yang misalnya itu kayak rahasia tentang orang lain, jadi kita tuh percaya. Misalnya ada sebuah rahasia dari saya atau dari orang lain yang kita tahu kan, kalau gosip itu bukan ngosipin diri sendiri ya, ngomongin itu orang lain ya, diskusi main curhat. Tapi kalau ngosipin orang lain tuh kita percaya dengan orang yang pembawa berita ini ya. Misalnya saya punya berita yang kira-kira Mbak Novi nggak tahu nih, itu temennya Mbak Novi. Terus karena saya percaya Mbak Novi nggak akan bocorin tentang itu, saya cerita nih sama Mbak Novi, tahu nggak, ternyata temenmu itu sih begini gitu loh. Mbak Novi kemudian mikir, oh ya masa sih. Nah karena kita percaya sama dia, kitanya yang hormon oksitosinnya keluar ya. Karena kita tadinya tuh udah yang gerundel, aduh pengen cerita sama siapa ya, kayaknya harus diceritain, tapi aku nggak tahu harus sama siapa. Nah mungkin relevansinya dengan hormon tadi adalah keakraban, kemudian rasa percaya, dan kayak beban itu lepas begitu ya. Ya karena kita tahu tapi kita nggak ngerti nih rahasia ini harus diungkapkan ke siapa sih gitu loh. Gitu ya. Kalau misalnya seorang Novi yang dicurhatin Desi tadi itu bisa menyimpan rahasia, kalau enggak, nah ini dia. So ketika kita mau membicarakan orang, baik mungkin negatif atau positif, coba lihat siapa partner berbicara kita. Ya itu yang juga harus penting diperhatikan. Nah, kenapa gosip itu terkesan di luaran sana itu negatif, ya kan? Padahal ternyata hal-hal positif juga bisa dibahas di dalam gosip itu. Karena memang yang biasa dilakukan orang di luar sana adalah gosipnya ke arah julid. Ya nggak? Ya kan, gosipnya ke arah julid gitu loh. Makanya ada pernyataan bahwa perempuan, kita bilang perempuan lah, kita nggak usah bilang kaum Adam, kita bilang kaum kita aja, daripada nanti aku dibully sama kaum Adam. Ya bukan berarti kaum Adam itu juga nggak pernah gosip, bisa gosipan mereka beda, hal yang beda nggak perlu kita bahas ya. Tapi kalau gosip perempuan tuh begini, 10 menit pertama apa yang dibicarakan itu pasti bermutu, hal-hal yang memang topiknya oke lah. Tapi 10 menit kedua yakin yang dibahas itu pasti bakalan gosip dan orang lain. Nah gosip sekarang teman-teman di luar sana harus ngerti bahwa ternyata ngegosip itu nggak harus yang negatif aja, yang positif itu juga bisa dibilang gosip. Nah terus gimana Mbak Desi menyikapi ketika orang-orang itu gosipnya ke arah julid? Nah orang-orang seperti ini tuh sebenarnya kok bisa memiliki karakter bigos ya, kalau dalam zaman dulu kenalnya bigos gitu kan, itu kenapa ya? Jadi kan kalau pada dasarnya setiap orang itu memang ingin membicarakan dirinya sendiri gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin orang tuh sebetulnya intinya adalah kita membicarakan diri kita sendiri, ngebandingin gitu loh. Ngebandingin kan. Kalau kita ngomongin si A tuh gini loh. Itu sebetulnya kita pengen ngeliatin bahwa kita tuh nggak kayak dia gitu. Oh gitu. Atau mungkin kita nggak bisa seperti dia. Yang nggak kayak dia tuh kan nggak seperti dia kan. Iya. Dalam hal yang negatif maupun positif kan gitu. Yang lebih aneh lagi sebetulnya kan kalau perempuan ini terutama itu paling senang ngejelek-jelekin perempuan lain ya. Jadi temennya, sahabatnya itu kan juga pasti jadi bahan topik mereka. Makanya saya ketika gosip ke arah yang julid itu kan, makanya ada istilah juliders. Jadi Mbak Novi katanya sekarang lagi ngalamin nih digosipin orang. Itu gimana tuh caranya Mbak Novi biar menghandle perasaannya agar jadi tidak baper dan tidak emosional? Ya kayak gini, kadang kan ketika kondisi emosi kita lagi stabil, kondisi fisik juga lagi stabil, pikiran stabil, mungkin ketika saya tuh digosipin, saya punya kunci luweh ya, the power of luweh, terserah bilang gitu kan, lu mau ngomongin gue kayak apa di belakang, luweh gitu kan. Karena kalau misalnya lu mau ngomongin gue di depan, itu artinya diskusi, gue pasti jawab. Tapi kalau lu ngomongin gue di belakang, itu artinya ngerasain, jadi gue gak perlu menjawab sesuatu yang tidak ada korelasinya sama aku atau dibicarakan di depanku. Cuma kita ini juga manusia ya. Orang bilang psikolog, konselor itu juga manusia, dokter pun juga manusia kan. Jadi ada fase di mana saya itu mengalami, kami juga begitu juga Bunda Desi yang mengalami posisi yang lagi nggak enak gitu kan. Nah ketika posisi lagi nggak enak, ada gosip atau ada omongan yang masuk gitu kan, itu berasa jadi semua teori ya kan, semua hal, semua gelar itu sudah arti apa luluh lantak begitu saja gitu loh.
emosi tuh keluar juga, seperti yang lagi saya alami sekarang ya. Saya bilang, nih orang kok julid bener sih, bilang gitu kan. Julid kalau langsung datang di depan saya, it's okay gitu loh, kamu mau tahu apa tentang saya, tak jawab gitu loh. Nah kalau di belakang saya mau jawabnya gimana? Nah itu jadi saya harus bagaimana ya, emosi awal tetap itu aku saya ngalamin itu kemarin Mbak Desi. Jadi saya emosi, orang yang tahu saya ini nggak pernah loh namanya ngomel di media ya, sosial. tapi itu kok tahu digosipin dari siapa, kan gosipin tuh nggak ada orangnya loh. Ya nggak ada orangnya, tapi kan nyampe ke gue, ya kan, dinding aja berbicara kayak gitu kan, nyampe ke gue. Dan nggak tahu kenapa saat itu tuh kok nggak connect ya otakku gitu ya. Orang tuh tahu lah, Bunda Desi juga tahu lah, Mbak Novi tuh nggak pernah namanya ngomongin segala sesuatu yang jelek itu di media sosial. Ya untungnya nih nggak gatel juga ya, upload Facebook begitu atau upload Instagram. Cuma di story emang gue mangkel gitu. Tapi aku bilang, oh, ternyata nggak ada gunanya ya. Yang buat saya terbelalak adalah ketika tiba-tiba orang itu, ada beberapa teman yang menjapri, yang bilang, are you okay? Dan gitu kan, kok tumben seperti ini. Nah, teman-teman yang seperti itulah yang jadi blind spot buat saya, yang akhirnya oh ya ternyata salah langkah ya. Akhirnya saya kembali ke prinsip saya, terserah lu mau ngomongin apa tentang gue gitu kan. Lu bukan berarti melupakan ya. Ya gini loh, kalau aku sendiri ya, namanya orang, kita mau berbuat baik diomongin, berbuat jelek juga diomongin. Tapi kalau nggak berbuat itu yang salah. Mendingan kita tetap berbuat gitu. Tapi berbuatnya ya insya Allah kalau bisa sih kan positif. Cuman kadang-kadang berbuat positif pun sama orang lain bisa jadi dianggap sesuatu yang negatif. Yes. Ada yang dibilang kita riak lah, sok tahu lah, Pamer gitu lah. kan, pamer lah segala macam. Buat saya hal-hal seperti itu biarin aja. Bahkan saya juga kayaknya udah budek gitu ya kalau ngedengerin orang, Bunda Desi kan itu digosipin tuh sama itu, katanya Bunda Desi tuh gini. Oh terima kasih gitu. Saya selalu bilang terima kasih buat semua orang yang menggosipkan saya. Karena apa? Berkurang dosa-dosa saya. Dan buat saya benci dan cinta, akhirnya buat saya benci dan cinta itu kan setipis benang ya. Makin lu cinta sama aku, makin lu pikirin aku. Makin lu benci sama aku, juga makin lu pikirin aku. Dan yang berita buruknya adalah makin kalian membenci seseorang, lihat di cermin, makin kalian akan menyerupai orang yang kalian benci gitu. Jadi ya begitulah. Jadi ketika Mbak Desi tanya apa tipsnya, ya saya sekarang kembali ke lu, sudah tuh paling enak. Gak usah didengerin, gak usah diambil hati. Terus kalau kita mendengarkan gosip, misalnya ada teman-teman yang ngajak kita menggosip, sebetulnya tadi yang kita balik lagi ya, gosip itu bisa meningkatkan hormon oksitosin yang menyehatkan tubuh. Jadi gosip itu kalau bisa, misalnya kita mendengar cerita yang negatif tentang orang lain, cobalah itu menjadikan evaluasi buat diri kita sendiri. Jadi introspeksi, jangan sampai kita menjadi orang kayak dia. Dan berhenti di kamu ya, berhenti di kamu. Gak usah disebarin. Kalau itu sumbernya belum dipercaya. Terus kalau misalnya dapat gosip yang memang menginspirasi, misalnya tentang teman kita yang sukses, yang memang berhasil, menginspirasi, itu jadikan juga teladan buat kita agar kita bisa jadi cambuk biar seperti dia. Betul. Begitu sih ya, mama di luar sana. Jadi teman saya. Jadi kalau mau gosip ya silahkan gosip, cuma gosip yang tadi lebih memilih ke bagaimana ketika kita menggosipkan seseorang itu meningkatkan kapasitas kita. Yang sekarang tuh lucunya apa coba? Gosip itu bisa dibikin di WhatsApp. Maksudnya apa? Kita kan sering kali ya kalau kita punya jabatan misalnya jadi guru gitu. Nanti wali murid itu bikin pergosipan yang tidak ada gurunya di situ. Oh ya, buat grup di luar grup kelas. Nah, itu sudah biasa. Jadi kalau ada teman-teman kita yang tiba-tiba bikin lagi grup baru tanpa ada satu orang di dalamnya, nah itu udah bergosip. Itu udah bergosip. Gosip ala WhatsApp. Iya, jadi ada grup di dalam grup itu sudah sering terjadi ya sekarang. So sekarang tuh pilihan ada di tangan kalian. Jadi gosip itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kami sih berpikir bahwa ketika kalian menggosipkan seseorang yang baik dan itu bisa meningkatkan kapasitas kita, ya kan, mencambuk kita untuk dari zero to hero, why not? Ya, tapi kalau itu membuat kita jadi tambah baper, terus nggak enak, terus jadi musuhan sana musuhan sini, stop ya. Jadi karena apa? Ketika saya bicara sama Mbak Desi, membicarakan keburukan si B, tidak menutup kemungkinan someday Mbak Desi ataupun saya akan jadi topik pembicaraan. So pilihan ada di kalian, oke? Dan digosipin negatif itu enggak enak ya. Oke, sekian kalau dari saya. Ada Mbak Desi, ada pesan? Dan ambil pesan gosipnya yang baik-baik aja ya.
bergosip tapi pastikan itu yang yang positif aja. Dan di konten kali ini kita disponsori oleh salah satu UMKM yaitu Duster. Nanti Dusternya akan kita pajang di cocok banget buat mak yang lagi di rumah aja. Yang dulunya baju kebesarannya adalah gamis, baju untuk ngisi seminar kayak kita ini, sekarang baju kebesarannya adalah Duster. Oke, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Dan terima kasih udah nonton konten kita. Dadah.